Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan basmalah kita mulai briefing kompre kita pada siang hari ini, pada hari Jumat berkah. Mudah-mudahan memberikan juga keberkahan kepada Anda pada saat ujian. Ya, semuanya lulus. Jadi ini merupakan briefing yang ketiga ya. Terkait dengan bidang akuntansi manajemen. Nanti mungkin akan kita coba juga masuk ke bidang lain ya. Di samping akuntansi manajemen ya, tapi hanya sebagai sampel aja ya. Dan kemarin ada yang bertanya, Afel ya. Jadi apa beda biaya variabel ya dengan biaya langsung? Mana yang lebih luas gitu ya? Apakah biaya variabel atau biaya langsung? Sebenarnya jawabannya sederhana aja. Kalau Anda tahu konsep biaya langsung, ya. Biaya langsung apa? Kemarin direct cost. Ya, tapi secara jadi biaya yang dapat secara mudah ya dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Jadi kalau objek biayanya adalah ruangan ini gitu kan, atau jurusan lah, misalnya jurusan akuntansi atau departemen akuntansi lah kan gitu ya. Jadi cost objeknya departemen akuntansi ya kan, objek biaya itu anything ya yang akan kita hitung biayanya. Sekarang misalnya objeknya itu adalah departemen akuntansi. Apa saja yang mudah ditelusuri ya. Artinya yang resourcesnya semata-mata digunakan oleh departemen akuntansi, bukan digunakan bersama gitu. Ya. Sehingga kalau yang semata-mata digunakan oleh departemen akuntansi, resourcesnya yang pertama ada Kadep, kepala departemen akuntansi. Ya. Itu biaya tetap, biaya variabel honornya. Biaya tetap, ya. Kemudian honor dosen mengajar di akuntansi, biaya tetap, biaya variabel itu. Biaya variabel kan. Tergantung aktivitas, ada ngajar ada biaya, tidak ada ngajar tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh departemen akuntansi gitu ya. Sehingga dari situ saja sudah jelas kan mana yang lebih luas gitu ya. Direct cost atau variable cost? Direct cost, karena dalam direct cost itu ada variable ya, ada tetap, bisa variable bisa tetap ya. Supplies misalnya, dia biaya variabel kan, supplies yang digunakan oleh departemen akuntansi tetap itu. Karyawan departemen akuntansi itu tetap itu kan, tidak perlu alokasi kan. Tapi kalau biaya listrik ini dipakai bersama karena meterannya tidak per masing-masing departemen gitu kan ya. Sehingga dia menjadi indirect cost ya. Mungkin yang cleaning service juga demikian, karena cleaning service tidak hanya membersihkan departemen akuntansi, dia membersihkan satu gedung. Dalam satu gedung ini ada akuntansi, ada ilmu ekonomi, ada manajemen kan. Kalau nggak salah dia per lantai satu cleaning service gitu ya. Sementara satu gedung ini dipakai bertiga ya, 3 departemen gitu ya, 3 departemen. Oke, udah terjawab itu kan, Pak lagi. Berapa kali pembebanan biaya jika menggunakan activity based costing? Berapa kali ini stage-nya, tahapnya sama 2, baik tradisional maupun yang kontemporer, baik fungsional maupun activity base ya. Yang pertama apa? Kalau yang tradisional dari cost of resources dibebankan ke departemen atau ke cost pool-nya departemen gitu ya. Dari departemen ke produk, itu tahap kedua. Makanya ada pembebanan biaya resources ya, sumber daya, biaya listrik, biaya gaji, biaya bahan bakar misalnya, itu ke departemen dulu, ke cost pool sebenarnya ya.
Sebenarnya sama aja, istilahnya cost pool. Tapi cost pool itu bisa pabrik, bisa departemen, bisa aktivitas. Ya. Kalau dia pabrik, berarti biaya dibebankan ke pabrik, nanti dari pabrik itu dibebankan ke produk. Namanya tarifnya plan wide rate, ya, tarif keseluruhan pabrik. Tapi bisa juga dari resources, sumber daya tadi dibebankan ke departemen, dari departemen produksi ya, nanti dari departemen ke produk. Namanya departmental rate, factory overhead ya. Kita penekanan di factory overhead karena yang bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung bisa ditrace ke masing-masing jenis produknya. Yang tidak bisa ditrace adalah indirect cost atau dalam hal ini factory overhead cost. Factory overhead cost. Ya. Jadi kalau activity base sama juga, cost of resources dibebankan ke activity, ya. Menggunakan drivernya apa? Resource driver, ya, driver sumber daya. Nanti dari aktivitas dibebankan ke produk menggunakan activity driver gitu. Yang level activity itu ya dari activity ke produk. Ada 4 level activity tadi kan, ada unit level, ada batch level, ada product level, ada ya, facility level. Nah, yang secara umum biasanya cuma unit dan non unit gitu ya. Non unit. Jadi yang batch sama product level itu drivernya masuk ke non unit ya. Non unit level activity, non unit level cost, non unit level driver kan ya, non unit drivers gitu ya. Kalau costnya ya non unit level cost ya. Kalau activity non unit level activity, kalau driver non unit driver ya. Non unit driver ya. Itu 2 tahap pembebanan ya. Oke. Jadi kalau ada soal multiple choice gitu ya. Tahap kedua pembebanan ya. Biaya ke produk A dari resources ke ke departemen misalnya. B misalnya kan, dari departemen ke produk. Ya. C misalnya dari biaya sumber daya ke produk gitu ya. Mana pilihannya gitu ya. Kalau tahap kedua yaitu dari B, dari departemen ke produk. Kalau activity ya dari activity ke produk. Sekarang misalnya nih kita masih ke akuntansi manajemen gitu ya nih. Di dalam pengambilan keputusan, konsep biaya apa yang kita pakai? Ya, jadi biaya yang diklasifikasikan berdasarkan relevansi. Jadi ada relevant cost, ada irrelevant cost. Dalam keputusan make or buy misalnya, ya. Kira-kira apa relevant costnya? Tergantung, kalau besar affordable cost daripada Itu decisionnya. Kapan kita ambil keputusannya? Sekarang relevant costnya apa gitu kan? Ya. Biaya bahan bakunya, kemudian Lalu biaya tenaga kerja pabrik yang melakukan pembuatan produk tersebut. Lalu biaya overhead yang secara langsung mempengaruhi produk tersebut. ya biaya overhead yang mana? Seperti biaya listrik mesin. Terus biaya overhead kan terbagi 2, ada biaya tetap, ada biaya variabel gitu. Apakah semua hanya biaya variabelnya saja atau termasuk biaya tetapnya? Biaya variabel saja Pak. Biaya Kalau variabelnya. biaya fixnya itu masuk ke irrelevant cost-nya. Irrelevant cost. Setuju? Setuju? Tidak tepat, ya. Ya. Jadi biaya tetap itu harus dibedah lagi. Ada affordable fixed cost, ada unaffordable fixed cost. Ya, makanya biaya relevan itu adalah biaya affordable, ya. Ya. Biaya affordable itu ya biaya variabel dan biaya tetap affordable. Ya. Apa contoh biaya tetap affordable kan gitu. Ya. Misalnya kalau kita membuat komponen tersebut, pabriknya kita sewa, kalau kita beli dari luar masih perlu nyewa nggak? Enggak. Biaya sewa itu biaya tetap, biaya variabel. Biaya tetap. Makanya kalau
ada kasus misalnya, ini biaya produksi kita 5.000, orang nawarkan 4.000. Bagaimana rekomendasi Anda gitu kan? Kalau ditanya ke semua orang pasti yang 4.000 dong gitu. Kita efisien 1.000 gitu. Ya nggak ada bedanya akuntan dengan non akuntan gitu. Kapan itu bisa terjadi seperti itu? Kalau semua biaya hilang, biaya produksinya hilang semua gitu. Ya. Tapi apakah hilang semua? Misal kita punya membuat komponen ini punya pabrik. Kalau kita bayar di luar, apakah pabriknya hilang? Enggak kan? Tetap kita tusutkan, kita tetap bayar PBB, ya. Mungkin tetap bayar asuransi, ya. Salah asuransi kebakaran misalkan. Nah, makanya kita analisis dulu, ya. Kita lihat tadi baru kapan keputusan kita membeli dari luar itu. Ya. Ya. Harusnya biaya yang hilang, yang affordable tadi lebih besar daripada harga belinya kan gitu. Itu yang efisien. Ya. Yang unaffordable fixed cost itu adalah irrelevant. Jadi di sana. Jadi bukan biaya tetap yang irrelevant. Unaffordable-nya yang irrelevant. Jadi apapun keputusannya biayanya sama gitu. Ya. Kita mau membeli yang pabrik tetap disusutkan, PBB tetap dibayar, asuransi tetap dibayar kan? Ya. Sehingga dia tidak relevan. Nah, kenapa kok dia tidak relevan gitu kan? Ya. Kenapa affordable itu relevan? Kembali lagi ke ciri-ciri biar relevan gitu kan? Ya. Apa ciri-ciri biar relevan? Yang pertama, enggak, itu definisinya biar relevan. Ya. Jadi cirinya pertama dia harus future cost gitu kan. Kenapa future cost? Karena keputusan terkait dengan masa datang. Mau Anda bawa payung atau enggak kan bukan sekarang. Ya, tapi Anda prediksi nanti berapa jam lagi hujan enggak dia. Sehingga Anda perlu pergi pagi jam 8 Anda lihat prediksi ramalan cuaca jam 4 sore pada saat Anda pulang kuliah, hujan enggak kan? Itu kan future information kan, ya. Prediksi bisa tepat bisa enggak gitu. Ya. Nah, yang kedua apa cirinya? Dia harus berbeda di antara alternatif. Itu yang mempengaruhi keputusan gitu kan. Nah, jadi relevant cost, biaya yang mempengaruhi keputusan. Kapan dia mempengaruhi keputusan? Kalau biaya itu adalah biaya masa depan dan berbeda di antara alternatif. Ya. Ya. Affordable kan. Kalau seandainya kita memproduksi, ada dia biayanya. Tapi kalau kita nggak memproduksi, nggak ada biayanya. Tapi ada biaya membeli kan. Nah, dia berbeda antara biaya ini. Tapi kalau biaya produksi sendiri tadi, misal affordable cost-nya sama dengan biaya membeli, ya, gimana? Nggak relevan ya kan. Terserah mau beli mau. Ya. Tinggal faktor kualitatif yang kita pertimbangkan lagi. Mana yang lebih menguntungkan secara kualitatif. Kita kalau buat sendiri kita bisa menerima pekerja yang lebih banyak sehingga bisa menambah kesejahteraan masyarakat di sekitar. Ya. Tapi secara efisiensi sama kan. Affordable cost 1 juta misalnya. Ya. Kita membeli juga 1 juta. Ya. Keputusan apa, rekomendasinya apa? Ya. Ya. Mungkin lebih bagus buat sendiri gitu kan. Karena apa? Kita bisa menjamin mutu kan gitu ya. Ya, walaupun pihak luar sudah kita pastikan harus sama gitu, tapi yang belum tentu ya, lebih enak kita yang membuat kontrol sebenarnya kepada kita kan. Apa contoh relevant cost? Ya. Apa contoh irrelevant cost? Affordable cost itu juga relevant cost tadi kan. Kemudian opportunity cost. Nah, seringkali banyak juga yang nggak tahu, ada nggak opportunity cost kalau kita dalam keputusan make or buy, membuat atau membeli, ada nggak? Ada. Apa opportunity cost-nya? Yang tenaga kerja. Kenapa dia opportunity cost tenaga kerja? Tenaga kerja yang mana? Nah, ini sebenarnya
mengetes ya, menguji pemahaman konsep opportunity cost ya kan. Ya kan? Jadi biasanya dosen nggak nanya ya, apa itu opportunity cost, enggak gitu kan. Nah, tapi Anda tahu nggak apa? Biaya yang hilang karena Nah, itu salah konsepnya gitu loh. korbankan Nah, ya, makanya biaya hilang, makanya contoh tadi tenaga kerja salah. Opportunity cost itu pendapatan yang dikorbankan, ya, karena dipilih satu alternatif. Ya. Ya. Intan punya nggak opportunity cost dengan kuliah sekarang, alternatif kuliah, ngambil kuliah? Bagaimana taunya? Artinya pada saat tamat SMA dulu, ada nggak yang menawarkan kerja? Kemudian Anda tolak, ya, karena memilih kuliah. Intan, kerjalah tempat saya gaji 5 juta sebulan, gitu kan. Enggak, saya mau kuliah, gitu. Berarti hilang pendapatan 5 juta sebulan, kali setahun 60 juta. Tamat berapa tahun? 4 tahun. Berarti 60 juta kali 4, 240 juta. Itu yang dikorbankan karena memilih kuliah. Dalam akuntansi nggak dicatat. Tapi dalam pengambilan keputusan harus dipertimbangkan. Itu yang banyak salah konsepnya kan, biaya yang hilang, bukan. Biaya yang hilang itu malah nanti avoidable cost jadi ini kan. Kita ngambil keputusan ini hilang nih biaya. Ya. Tapi itu catatan ada nggak ya opportunity-nya gitu. Kayak ruangan ini, ada nggak opportunity kita bisa disewakan kalau nggak dipakai oleh ekonomi? Ya. Kan bisa orang buat kafe di sini kan gitu ya. Kalau ada peluang itu berarti ada opportunity cost. Tapi nggak ada orang yang mau nyewa, nggak ada opportunity cost. Ya. Sama Anda punya uang 1 miliar, Anda letakkan di deposito, ya. Punya nggak ada opportunity cost? Punya sebenarnya. Anda bisa tanamkan di saham, di obligasi. Ya. Tapi buka usaha bisa nggak? Oh, nggak punya kemampuan buka usaha, berarti nggak ada opportunity cost untuk buka usaha kan. Tapi kalau Anda punya kemampuan misalnya buka usaha, buat usaha pengangkutan kan, beli truk gitu kan, berapa returnnya, itu sebagai opportunity cost kan. Kan sama dengan Anda bekerja di perusahaan A 5 juta 1 bulan, ditawarkan oleh perusahaan B 7,5 juta, Anda terima yang perusahaan B, berapa opportunity cost-nya? Berapa? 5 juta. Sehingga hitungannya bagaimana? Pendapatan dari perusahaan B 7,5 juta dikurang opportunity cost 5 juta sehingga ada kenaikan pendapatan 2,5 juta gitu. Rekomendasinya ya harusnya diterima gitu. Secara financial, tapi secara non financial itu beda lagi kan. Ya. Misalnya nggak nyaman kerja di perusahaan tersebut, Anda dapat informasi dari teman misalkan, walaupun besar gitu kan. Sehingga biarlah dengan gaji yang 5 juta tapi Anda nyaman gitu. Bisa. Tapi kalau nggak Anda tolak berarti hitungannya kemana? Pendapatan dari A 5 juta, opportunity cost 7,5 juta, turun pendapatan 2,5 juta gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu dipertimbangkan. Jadi kalau kita make berarti opportunity cost-nya ada kan? Berapa avoidable cost, berapa opportunity cost, berapa total cost. Ya. Dibandingkan dengan harga beli gitu ya. Ini. Itu di decision ya, decision making juga. Nah, sekarang di planning sudah ya kemarin, tapi itu sebagian, soalnya planning itu banyak, anggaran juga bisa masuk gitu ya. Yang kita kemarin di CV analysis ya, itu adalah planning ya. Ini. Kemudian di decision making itu contoh tadi ya, konsep yang kita pakai. Kemudian contohnya differential cost pasti ya, tapi sunk cost enggak. Ya, sunk cost itu kan biaya terbenam sudah terjadi, nggak bisa dirubah lagi. Ya, Anda nggak lulus kompre kemarin nggak bisa lagi dirubah. Gitu. Ya. Ya. Merengek-rengek pun nggak bisa juga dirubah itu kan. Gitu. Ya. Sampai bunuh diri pun nggak juga berubah itu kan. Kedepannya baru bisa dirubah kan. Ya. Jadi nggak relevan gitu dia. Nggak relevan lagi. Jadi yang kita pikirkan ke depan gitu, future ya. Nah, sekarang kalau tujuannya untuk kontrol ya,
Sekarang apa yang terkait dengan kontrol? Ya. Kan tujuan akuntansi manajemen kemarin ada 5, kan ada costing, ada planning, ada decision making, ada control, ada performance evaluation gitu ya. Ada continuous improvement ya. Nah, kontrol contohnya adalah yang terkait dengan kontrol. Nah, apa itu kontrol gitu. Ya. Itu Apa? untuk menilai kinerja dari manajer satu unit. Iya, menilai kinerja itu nanti ke performance evaluation. Ya. Kalau kontrol memastikan apakah rencana yang sudah dibuat itu tercapai. Ini operational control ya, pengendalian operasional, bukan pengendalian intern. Ya. Kalau pengendalian intern lain lagi nanti. Ada berapa prinsipnya kan gitu. Nah, tujuannya salah satunya mengamankan harta perusahaan. Ya. Nah, itu menghindari fraud ya kan. Itu di accounting control ya. Di sini operational control yang memastikan kita punya rencana tercapai nggak rencana itu. Makanya ada performance report tadi, rencana, realisasi, variance, selisih. Sudah itu diapakan selisihnya? Dia analisis, dia investigasi kan, apa penyebabnya? Apa karena ketidak bagusnya kinerja manajernya atau karena faktor eksternal, bisa juga. Ya. Atau strateginya nggak tepat, bisa juga kan? Atau implementasinya nggak jalan, bisa juga kan? Ya. Itu dikontrol gitu. Dan itu yang terkait dengan kontrol, mata kuliahnya, topiknya apa? Dan namanya SPM. Itu membahas apa? Ya, SPM itu secara luas. SPM itu intinya apa? Benar ada SPM ya. Sistem pengendalian manajemen. Lebih ke internal. Membahas apa di SPM itu yang kebanyakan? Ya. Organisasi. Responsibility accounting di sana itu. Akuntansi pertanggungjawaban. Di situ juga nanti ada performance evaluation juga di SPM juga kan. Ada berapa macam responsibility accounting system? 4, Pak. 4. Apa yang 4? Itu center. Ini accounting. Responsibility accounting, bukan responsibility center. Ya. Ada 3. Apa itu? Functional based responsibility accounting, activity based responsibility accounting, dan strategic based responsibility accounting atau balance scorecard. Udah belajar kan di SPM balance scorecard? Iya. Di akuntansi manajemen juga, tapi lebih dalam sistem itu bahas di SPM. Ya. Jadi ada nama FBRA, FBRA, ABRA, ya. SBRA, kan gitu. FBRA functional base ya, responsibility accounting. ABRA ya activity based responsibility accounting. Ya. SBRA strategic ya, responsibility accounting. Ya. Nah, ini apa, ketiga jenis ini sebenarnya dikembangkan karena apa? Ya. Kelemahan dari sistem sebelumnya. Functional base kan tradisional. Nah, itu tadi yang disebutkan ada 4 center. Ya. Jadi di fungsional itu tanggung jawabnya individu, fokus pada departemen, ya. Dan kinerjanya fokus di keuangan. Nah, apa kelemahan kalau kinerja itu berdasarkan departemen? Ya. Secara keseluruhan ya, tapi ya kalau di departemen apa? Ya, individu.
Dia seringkali ya mementingkan departemennya, tidak peduli dampaknya terhadap departemen lain. Ya. Anda beli bahan baku dengan kualitas kurang bagus, Anda efisien, kinerja Anda bagus, tapi konsekuensinya di bagian ini Anda bagian pembelian gitu ya, bagian produksi dia boros jadinya gitu kan. Ya. Karena kualitas nggak bagus, atau Anda beli dalam jumlah banyak supaya dapat murah gitu kan. Anda nggak peduli dengan dampaknya dengan gudang gitu. Nah, biar gudang yang besar, kerusakan dan lain-lain. Gitu, kawan. Ya. Karena sifatnya individu. Manajer pusat pertanggungjawaban yang dinilai kinerjanya. Ya. Kemudian karena dia keuangan, nah, namanya keuangan itu paling gampang merekayasa. Ya. Makanya ada income smoothing gitu, ya, pemerataan laba gitu. Ya. Paling gampang kan? Ya. Anda sebagai manajer kredit, ya, supaya tercapai target kredit, Anda bisa jor-joran. Ya. Anda tidak terlalu perhatikan internal control. Kalau masalah macet itu urusan belakangan gitu. Yang penting target tercapai, kinerja saya bagus. Kan macetnya nggak sekarang. Kalau dia kreditnya 5 tahun nanti ya, atau mungkin setelah 5 tahun baru kelihatan, atau angsurannya kan gitu ya, setelah diansur. Mungkin awal setahun pertama mungkin belum macet karena masih ada pokok yang dia pakai kan, belum habis misalnya, atau bayar utang gitu ya. Bisa. Atau kalau Anda dikejar target laba apa? Ada biaya iklan yang sudah dianggarkan 100 juta misalnya gitu, nggak ada keluarkan untuk mendongkrak laba gitu kan. Ada biaya pelatihan karyawan sudah dianggarkan 50 juta, nggak ada keluarkan gitu. Itu banyak dalam prakteknya seperti itu. Sering kalau saya melihat di dunia prakteknya untuk biaya pelatihan, dia lihat dulu di pertengahan, biasanya dia keluarkan itu setelah semester pertama. Ini kira-kira tercapai nggak laba? Oh, ini tercapai laba sudah dimasuk semester 2, ini sudah tinggi laba, baru dia kirim untuk training. Ya. Tapi kalau enggak, nanti dia tahan, nggak dikeluarkan biaya trainingnya untuk mendongkrak laba. Padahal idealnya training itu apa? Harusnya di awal tahun, meningkatkan kompetensi karyawan. Nah, dengan diberikan training di awal tahun, kompetensinya meningkat, ya, sehingga dia bisa meningkatkan produktivitas kan, dengan kinerja. Tapi karena cemas, ya, direksinya gitu kan, udah. Nah, tapi udah menjelang akhir tahun nanti, apalagi kalau labanya besar, baru dikirimin semua, kan, dihabiskan. Nanti dia bisa tunda ke tahun depannya lagi. Kan. Itu kan akibatnya nanti resource kita kalah dengan pesaing. Ya. Iklan juga demikian kan, kalau nggak dikeluarkan, anggaran sudah ada gitu. Bisa digeser-geser gitu kalau keuangan kan, ya, geser-geser ya. Apalagi yang kan kalau income smoothing itu bisa sesuai dengan standar, cari celah-celah yang ada di standar, kelemahan standar, atau bisa juga menyalahi standar juga bisa. Saya pernah adalah audit karena rugi, perusahaan ingin laba gitu ya. Ini perusahaan-perusahaan kayu, kayunya ada di hutan itu, udah dihitung sekian batang, dijadikan persediaan akhir. Sudah bisa nggak kayu masih berdiri itu dijadikan persediaan akhir? Belum ada biaya produksi, baru biaya bersihkan kan, biaya ngitung baru kan. Ya. Akibatnya apa? Karena persediaan akhir tinggi, kan, ya. Cost of goods sold jadi rendah, laba jadi tinggi kan. Nah, bisa tercapai gitu. Ya sama di pemerintah juga demikian, karena dinilai kinerjanya berdasarkan keuangan, habis anggaran, seringkali di akhir-akhir tahun anggaran dia habis-habiskan kan, gimana caranya? Jadi kegiatan-kegiatan menghabiskan anggaran. Itu kalau keuangan, makanya muncul activity base ya. Nah, di activity base itu penilaian kerjanya tidak lagi keuangan saja, tapi juga non keuangan. Non keuangan itu apa? Ya bisa time,
diukur ya, processing time-nya harusnya lebih cepat. Quality itu juga diukur ya. Harusnya defect-nya 0 gitu. Nah, keuangan itu sebagai side effect sebenarnya kan. Kalau dia bisa mengurangi waktu proses, bisa mengurangi produk cacat, nanti biayanya jadi lebih murah kan, labanya meningkat gitu. Sama dengan Anda kalau bisa langsung lulus 1 kali kompre kan biayanya lebih murah kan. Lebih murah. Waktu tamatnya lebih cepat gitu kan. Nah, sama dengan itu. Lebih berat tanggung jawabnya, tapi lebih bagus untuk jangka panjang ya gitu kan. Nah, untuk kemungkinan rekayasa laba itu kecil gitu kan. Dan dia tidak lagi departemen tapi proses kan, value chain ya. Nilai tambah fokusnya lagi ya. Jadi bagaimana menghilangkan aktivitas tidak memberikan nilai tambah dan mengoptimalkan aktivitas yang memberikan nilai tambah gitu. Mempertahankan atau meningkatkan aktivitas yang bernilai tambah gitu. Jadi sudah sifatnya tim lagi, tidak lagi individu in charge, tapi sudah tim ya kan, kerja tim, maka reward juga beda ya kan ya. Supaya terbangun continuous improvement, ada nama tambahan rewardnya apa? Gain sharing ya. Jadi setiap karyawan yang membuat perbaikan, dia nanti akan dapatkan insentif sekian persen. Jadi tidak hanya profit sharing. Kalau profit sharing kan di akhir tahun pada saat ada laba. Kalau nggak ada laba juga nggak ada profit sharing. Kan bisa saja di satu rantai nilai ini sudah efisien, tapi rantai nilai yang lain nggak efisien, secara total masih nggak efisien, masih rugi kan. Ya. Tapi kalau dengan gain sharing Anda bisa melakukan efisiensi di proses ini, ya, harusnya Anda berhak juga untuk mendapatkan insentif. Gitu. Ya. Ya. Supaya Anda termotivasi untuk membuat terobosan-terobosan gitu ya. Berapa insentifnya? Misalnya insentifnya 10% dari penghematan misalnya. Real gitu ya. Susun laporan laba rugi yang hanya melihatkan laba kotor untuk perusahaan pabrik. Sampai laba kotor aja. Gimana? Sebutkan aja. Penjualan kurang satu-satu gimana? Satu-satu jawab gimana? Kurang COGM. COGM cost of good manufacture. Hah? Dapat laba kotor Pak. Terus dikurang biaya dapat laba operasional. Saya nggak nanya biaya-biayanya. Bener nggak itu tadi? Penjualan kurang COGM tuh. COGS atau COGM? COGS. Penjualan kurang cost of goods sold, ya. Bukan cost of good manufacture ya. Nah, jadi itu hati-hati karena beda gitu ya. Nah, sekarang penjualan kurang cost of goods sold, Anda dapat gross profit. Ini sistemnya perpetual atau fisikal? Perpetual. Kenapa? Kelihatan langsung. Sudah ada akunnya. Di mana kita tahu sudah ada akunnya? Apakah di fisikal nggak ada COGS? Karena kalau kita pakai sistem fisikal tuh kita harus hitung COGS dulu Pak. Di akhir periode kita harus hitung dulu. Nah, gimana cara ngitungnya? Kalau bikin inventory ditambah sama purchase. purchase. Perusahaan pabrik kita menghitung harga pokok penjualan. Nah, itu ya. Jadi jawaban pertama Anda itu betul ya. Artinya penjualan dikurang harga pokok penjualan dapat laba kotor. Kemudian ini adalah perpetual system. Karena apa? Karena COGS-nya nggak dihitung, ya kan? Menggunakan formula. Kan gitu harus jawabannya. Nah, tetapi diambil langsung nanti dari buku besar, ya kan? Kenapa ada di buku? Kenapa ada di buku besarnya di perpetual? Ada kartu persediaan. Karena kalau pakai metode perpetual itu ada
Ya kapan itu muncul? Pada saat penjualan. Nah, itu. Ya penjualan. Jadi di sistem penjual pada saat penjualan gini, ada jurnal untuk mencatat cost of goods sold. Gitu. Ya, sana arahnya. Gitu. Nah. Di debit cost of goods sold, kreditnya. Kok merchandise? Kita perusahaan pabrik. Ini saya gunakan perusahaan pabrik supaya lebih jelas gitu. Ya. Apa? Ya, perusahaan barang jadi kan. Jadi persediaan barang jadi awal ditambah dengan COGM kan, cost of good manufacture, dapat good unfinished good available for sales, baru dikurang dengan persediaan barang jadi akhir. Ya, itu baru dapat cost of goods sold. Ya. Karena akun cost of goods sold nggak ada di fisikal. Ya. Ya. Sehingga harus dicari gitu. Ya, di mana persediaan itu diambil dari hasil stock of name. Stock of name ya. 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 Oke ya. Sekarang kalau perusahaan menggunakan sistem perpetual, perlu nggak cost of goods manufacture itu? Statement. Ya. Perlu atau enggak? Dalam menyusun laporan keuangan ini kan sebenarnya cost of good manufacture statement itu kan disusun untuk suplemen ya, suplemen dari laporan keuangan. Ya. Bukan untuk menghitung harga pokok per masing-masing jenis produk. Ya. Persediaan jenis masing produk kemarin kita menggunakan job atau proses costing. Ya. Ini secara total ya. Oke. Nah, perlu nggak cost of good manufacture statement kalau kita menggunakan perpetual? Nggak perlu ya, betul. Jadi cost of good manufacture statement itu diperlukan hanya untuk sistem fisikal. Nah, coba Anda gimana cara ngitung itu cost of good manufacture itu? Persediaan bahan baku awal, right? Nah, tambah pembelian. Ada nggak akun pembelian di perpetual? Tidak ada. Ada akun pembelian? Nggak ada. Itu salah satu ciri ya, bahwa ini sistem fisikal. Jadi persediaan bahan baku awal tambah pembelian bahan baku dapat bahan baku tersedia. Dicari dia. Ya. Tapi kalau dengan sistem perpetual pada saat dipakai langsung dihitung, langsung di jurnal, debit kemudian proses kredit persediaan bahan baku, langsung update saldonya. Saldonya real time persediaan. Tapi kalau perpetual saldonya nggak real time deh. Nah, baru dapat biaya bahan baku dipakai, bahan baku yang dipakai. Bahan baku dipakai ini sama dengan biaya bahan baku. Ya. Sama nggak harga pokok produksi dengan biaya produksi? Beda di mana? Bedanya kalau biaya produksi itu setelah ditambahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama BOP-nya. Kalau di COGM itu ada lagi nanti ada persediaan dalam prosesnya. Persediaan apa? Dalam proses. Jadi Ya, gimana cara ngitungnya? awal ditambah sama biaya produksi, dikurang sama persediaan. Ya. Bisa nggak sama? Ya, betul ya. Jadi bisa nggak sama biaya produksi dengan harga pokok penjualan? Kapan kejadiannya? Produksi sama dengan harga pokok penjualan. Itu pemahaman nih. Kalau ditanya tadi buat laporan mungkin bisa gitu kan. Ya. Bisa nggak? Kapan kondisinya? Mungkin ketika pertama persediaan dalam proses awalnya nggak ada, semua persediaan dalam proses itu udah dipindahkan ke persediaan barang jadi. Terus?
Terus sama itu nanti harga penjualan dengan biaya produk. Akhirnya gitu Pak. Artinya apa? Semua produk yang dihasilkan terjual. Itu sama dia tuh biaya produksi dengan harga pokok penjualan. Nah, jadi masih saya kadang muter-muter lama gitu kan. Ya. Ya. Kita produksi 1000 unit, kita jual 1000 unit. Sama nggak biaya produksi? Tidak ada persediaan barang dalam proses, tidak ada barang yang tidak terjual, semuanya terjual kan. Nah, itu biasanya dalam kuliah cara-cara ngitung harga pokok itu kan disederhanakan seperti itu kan. Ya. Biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja tambah biaya overhead. Jadi bisa kalau asumsinya semua produk yang dihasilkan itu dijual gitu. Semua, nggak ada persediaan akhir barang jadi, tidak ada persediaan akhir barang proses gitu. Nah. Ya. Ada nggak perusahaan yang seperti itu? Perusahaan yang produk yang dihasilkan terjual semua. Ada perusahaan job order costing. Belum tentu lagi kan. Ya. Apalagi membuat jembatan, membuat jalan tol. Itu banyak work in process di akhir tahun itu. Developer kan. Ya. Itu. Jadi perusahaan yang menerapkan GAT yang sudah menerapkan zero inventory kan. Zero raw material inventory, zero work in process inventory, zero finished good inventory. Orang pesan 1000 diproses 1000 kan. Dibeli bahan baku sebanyak yang dibutuhkan kan. Just in time. Tapi kan untuk bisa menerapkan just in time ada pula persyaratannya kan. Nggak semua perusahaan bisa menerapkan just in time kan. Ya. Bisa nggak persediaan bahan baku nol kalau bahan bakunya rambutan atau duku gitu ya, membuat buah kaleng rambutan gitu kan, nggak bisa. Ya. Yang just in time itu kan kapan kita butuh pasti ada, ya. Suppliernya banyak, dia tidak musiman, ya. Dan suppliernya dekat, supplier jauh dari Australia. Naik kapal pula lagi berapa hari di sana, belum lagi ada badai kan. Ya. Nggak mungkin pula zero raw material gitu, inventory gitu. Ya. Oke, satu lagi ya. Nih. Nah, kalau Anda diminta ya oleh investor untuk memberikan penilaian ya. Laporan keuangan ya, informasi apa saja yang Anda bisa berikan kepada investor, nah, dan saran yang mungkin Anda bisa berikan gitu ya. Itu Anda bisa lihat dari rasio keuangan. Nah, jadi nanya nggak bukan ada berapa macam rasio gitu kan, Anda berpikir seperti itu. Sekarang baru ada berapa macam rasio keuangan, ya. 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 Harus tahu kan? Nah. Apa itu likuiditas? Anda perlu hati-hati, ada liquid, ada likuiditas, ada likuidasi ya, itu berbeda sekali gitu ya. 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 Nah, likuiditas apa? Jangka pendeknya masih kurang lengkap itu. Saya punya utang kepada Anda 1 bulan, saya bayar 2 bulan, liquid nggak saya itu? Ya? Nggak liquid kan?
Marah-marah Anda kan? Ini 1 bulan kok belum juga bayar, 2 bulan baru dibayar. Tidak liquid itu. Jadi apa harusnya? Kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Ya. Ya. Pada saat jatuh tempo, kalau enggak liquid ya. Ya. Kan 2 bulan saya bayar kan masih kurang setahun. Marah nggak kreditornya gitu kan? Janji sebulan dibayar 2 bulan. Nggak mau dia besok minjamin lagi itu. Ya. Terus bagaimana cara ngukurnya gitu kan? Ada berapa alat ukurnya? Apa itu? Mana yang lebih bagus secara mutunya? Cash ratio. Kenapa? Apa kelemahan current ratio? Ya, apa kelemahannya? Kenapa? Dia tidak menghitung seluruh aset. Ya namanya karena rasio. Sama dengan cash ratio. Kenapa dia lebih bagus mutunya dibandingkan current ratio gitu? Karena kalau cash itu kan tingkat liquidnya sangat tinggi. Sedangkan current itu kan ada aset lancar itu ada beberapa liquidnya itu makin ke bawah kan makin turun tuh. Maka yang paling bagus itu cash. Karena dia kasih tarat kas. Ya artinya misalnya sekarang current ratio-nya 4% gitu kan. Bagus nggak? 400% gitu ya. Atau 4 kali ya ini. Current liabilities-nya 100 juta gitu. Kemudian current asset-nya 400 juta gitu. Empat kali kan? Bagus nggak? Liquid nggak? Liquid. Artinya nggak konsisten dengan penjelasan Anda tadi. Ya. Ya. Harusnya apa? Belum tentu gitu kan? Ternyata apa? Ternyata banyak persediaan dia punya. Ya. Dari 400 juta itu mungkin 300 jutanya misalnya persediaan kan. Turnovernya lambat pula lagi. Ya. Piutang banyak pula macet. Ya. Makanya dalam menghitung quick ratio kan persediaan dikeluarkan kan. Karena dia butuh proses panjang. Apalagi kalau penjualan kredit dari persediaan jadi piutang dulu, piutang baru jadi cash. Ya. Ya. Kalau piutang banyak pula macet kan nggak juga liquid nanti gitu loh. Ya. Makanya orang kadang lihatnya cashnya aja gitu kan. Ya. Kan ada ya beberapa perusahaan yang mungkin inventorinya besar gitu kan. Ya. Sama dengan bank. Bank itu aset paling besar apa? Ya. Itu pinjaman yang diberikan, istilahnya pinjaman diberikan loan dia. Ya. Itu berapa persen itu dari total asetnya? Nah. Berapa persen? Mana lebih besar loan daripada fixed asetnya? Besar? Loannya. Beda dengan semen Padang. Beda dengan Unan. Unan fixed asetnya yang paling besar itu dari total aset, ya kan? Semen Padang juga gitu. Tapi kalau di bank yang paling besar itu adalah loan, bisa 80%. Ya. Dari total aset itu adalah loan. Ya. Makanya kalau dalam audit ada temuan misalnya tidak sesuai dengan standar, kira-kira apa opininya? Apa?
opini dengan pengecualian. Wajar dengan pengecualian. Setuju? Kenapa tidak wajar? Karena aturan kuliah itu perpasif, dan tidak sesuai dengan ilmu. Kenapa dengan pengecualian? Ini dia tidak sesuai dengan standar. Ya, tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena tidak sesuai dengan standar gitu. Karena dari undang-undang punya bukti yang cukup untuk membuktikan yang nggak sesuai dengan standar. Kasus di Semen Padang misalnya, ya. Dia punya piutang, juga tidak sesuai dengan standar. Sama? Iya juga, pelaporannya nggak sesuai dengan standar. Di bank, misalnya bank Nagari misalkan gitu, punya loan, kan piutang juga kan, tidak sesuai dengan standar. Apakah sama opininya? Kenapa? Apakah sama-sama tidak wajar? Atau ada wajar dengan pengecualian? Ini jadi kompre bisa kemana-mana larinya. Tadi rasio gitu ya. Karena tadi ceritanya likuiditas tadi ya. Jadi bisa saja rasionya tinggi tapi tidak liquid gitu kan. Nah, tapi karena apa? Karena dia banyak di persediaan itu lambat pula perputaran kan gitu ya. Tambah lagi piutang yang banyak macet, jadi nggak liquid kan. Ya. Makanya ada yang lebih liquid lagi, quick ratio. Yang paling liquid lagi adalah cash ratio, gitu. Itu mengatasi itu. Ya. Nah, sekarang di audit tadi sama opininya antara Semen Padang dengan Bank Nagari, sama-sama piutang kasusnya. Beda di mana? Karena kalau bank itu kan itu tuh apa ya? Ya itu usaha utamanya gitu. Sama. Semen Padang dia jual semen kredit, usaha tamanya kan. Jadi di dalam memberikan opini audit, konsep apa yang harus Anda ketahui? Materialitasnya. Dia Anda lari ke sana. Ya. Sehingga yang harus adverse tadi yang mana? Yang by exception tadi yang mana? Ya. Dengan pengecualian yang mana? Yang tidak wajar yang mana? Bank tidak wajar kan? Adverse kan? Tapi kalau Semen Padang bisa by exception kan? Wajar dengan pengecualian kan? Karena apa? Karena materi kalau di Semen Padang itu piutang nggak terlalu besar, ya. Sementara di Bank Nagari itu 80% tadi piutang kan, sedikit saja gitu. Itu dampaknya besar gitu. Kan itu yang materialitas itu kan. Jadi walaupun dia kayak piutang tadi tepat, berarti kalaupun dia nggak sesuai sama PSAK, misalnya kalau misalkan dia nggak material tuh masih bisa wajar dengan pengecualian gitu. Wajar tanpa pengecualian bisa. Berarti nggak harus sesuai dengan PSAK gitu ya Pak? Iya kan materialitasnya nggak ada mempengaruhi, ya, tidak menyesatkan di dalam pengambilan keputusan. Kan dalam accounting kan kita menggunakan konsep materialitas kan. Berarti bisa apa tadi Pak, wajar? Bisa kalau kasus yang seperti ini kan cuman
misalnya persediaan ini tidak sesuai dengan standar akuntansi misalnya, apa opini yang Anda berikan? Bisa nggak saya memberikan opininya wajar tanpa pengecualian? Bisa nggak saya memberikan opini wajar dengan pengecualian? Bisa nggak saya memberikan opini tidak wajar gitu? Tergantung materialitasnya, tergantung perusahaannya. Ya. Kalau persidangannya kecil gitu kan, tidak sesuai standar kan, ya mungkin dengan bahasa penjelasan aja ditambahkan. Ya. Jadi tidak sama rata, dia tidak sama rata. Ya. Ya. Berdampak besar nggak di kalau ini kan kita. Ya. Ya. 80% dari total aset, satu cuma 5% dari total aset gini. Masa disamakan tidak wajar gitu. Masih banyak yang lain. Oke, nah, kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan likuiditas? Bagaimana cara meningkatkan likuiditas? Pinjam duit. Apakah meningkat likuiditas? Menjual saham. Menjual saham. Ya. Tunai, gitu ya. Apa lagi? Menerbitkan obligasi. Memberikan obligasi. Apa lagi? Mengurangi biaya. Kurangi biaya. Kurangi biaya penjualan kita. Apa? Peningkatan penjualan tunai. Bisa nggak? Kalau penjualan gimana? Bisa ya? Contoh gimana? Kenapa dia jadi meningkat? Jadi Anda melihatnya itu tadi kan, hubungan kan antara current asset dengan current ratio. Harusnya bisa ditingkatkan dengan di luar itu. Bisa dengan jual aset tetap. Jadi kasnya meningkat kan? Bisa dengan utang jangka panjang. Kas meningkat nggak? Meningkat. Ya. Bisa utang jangka panjang menambah kas atau bisa mengurangi utang lancar, meningkat ya itu kan. Dengan ekuitas tadi kan? Bisa. Dengan penjualan tadi bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Kalau contohnya. Gimana tuh? Hitungnya kalau dia bisa meningkat. Kalau penjualannya tunai kasih. Kalau penjualan kredit enggak? Kalau penjualan kredit. Bisa. Iya bisa juga. Piutang kan hasil lancar juga. Ini ada di persediaan itu nilainya 1 juta gitu. Dijual. Berapa jual? Apakah 1 juta? Enggak. Berapa? Bisa lebih, bisa kurang. Nah, logikanya nggak mungkin kurang kan? Ya. Ya. Nggak mungkin orang jual rugi. Ya. Jadi produk rusak. Gitu. Atau ketinggalan model kan? Dijual 1.200.000. Bertambah nggak aset lancarnya? Berapa tambahnya? 200 kan? Artinya persediaan hilang, dia berubah jadi piutang atau jadi kas. Bertambah 200. Meningkat kan? Tapi ngurangi utang, bayar kas, dari kas untuk bayar utang jangka pendek nggak ada pengaruhnya itu kan? Ya. Sama-sama berkurang kan? Untuk menyatakan going concern itu yang di laporan auditor itu di paragraf penjelas atau iya Di paragraf menjelaskan. Jadi misalnya dia wajar dengan pengecualian tetap walaupun
Wajar bisa, wajar tanpa pengecualian bisa. Walaupun dia going concern-nya tuh Ya misalnya perusahaannya rugi terus gitu ya. Kemudian tapi perusahaan punya rencana yang masuk akal. Ya. Sehingga di situ dijelaskan kan. Ya. Namun perusahaan telah membuat rencana untuk misalnya kan gitu ya. Menambah modal misalkan gitu ya. Kalau misalkan nggak ada rencana yang bagus gitu tuh emang udah benar-benar kayak ini bakal bangkrut gitu Pak. Ya bangkrut itu larinya ke opini langsung kan. Itu disclaimer atau Hah? Kok disclaimer? Disclaimer itu kan ada ciri-cirinya. Ya. Ya tidak wajar larinya kan. Kalau memang dia besar nilainya gitu kan. Karena ini rugi bisa collab, bisa ini ya, ini bisa likuidasi nanti kan gitu ya. kalau persediaan ada yang rusak, maka nilai persediaan yang disajikan gimana? Gimana? Masuk nggak di yang rusak itu? Bisa nggak dilaporkan yang rusak itu di laporan posisi keuangan? Hah? Kerugian persediaan. Ya itu dulu artinya di dalam prinsip ya penyajian aset itu ya, itu kan sebesar yang real ya. Artinya kalau ada yang rusak misalnya sama dengan juga uang, ada uang palsu atau uang rusak dimakan tikus gitu, bagaimana perlakuannya? Ya. Kalau uang tadi berarti apa? Rugi dia kan. Jadi yang dilaporkan di laporan posisi keuangan ya uang benar-benar bisa digunakan gitu ya. Makanya ada adjustment gitu. Itu seringkali saya tanya, ada nggak kemungkinan adjustment untuk kas gitu ya? Nggak ada gitu seringkali. Ya. Nggak ada gitu. Karena apa? Karena Anda ditanya apa itu jurnal penyesuaian, benar jawabannya gitu kan. Yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo akun yang belum benar gitu. 100 nilainya. Tapi pada saat ditanya, ada nggak jurnal penyesuaian untuk kas? Biasanya dijawab tidak ada. Mahasiswa menjawab tidak ada. Jadi demikian juga dengan persediaan. Jadi kalau ada persediaan yang rusak dan tidak bisa dijual, maka ya kita akui sebagai rugi. Ada juga jurnal penyesuaian untuk menurunkan nilai persediaannya. Ya. Demikian briefing kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.